Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dila Normelani, NIM 2081113348083. Saya dari kelas Administrasi Perkantoran A Gunung Kidul 2020. Di sini saya akan membahas mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 9 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian SMK 3, yang kedua tujuan SMK 3, yang ketiga manfaat SMK 3, yang keempat prinsip-prinsip SMK 3, yang kelima kebijakan SMK 3, yang keenam pengelolaan sumber daya manusia, yang ketujuh pengelolaan komunikasi, yang kedelapan pengelolaan operasi dan evaluasi SMK 3, dan yang kesembilan langkah-langkah penerapan SMK 3. Pengertian SMK 3. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996, SMK 3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan spesifik dari penyusunan SMK 3 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa penerapan SMK 3 bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Adapun tujuan umum dari SMK 3 yang dikemukakan oleh tim K3 FTUNY tahun 2014 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi. SMK 3 digunakan sebagai alat penilaian dan pengukuran kinerja penerapan K3 dalam perusahaan atau organisasi tempat kerja. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi. SMK 3 dapat digunakan sebagai pedoman dalam proses pengembangan dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar penghargaan. SMK 3 dapat dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan atas keberhasilan pencapaian K3 yang diterapkan perusahaan atau organisasi di tempat kerja. Kemudian yang keempat, sebagai sertifikasi. Dengan menerapkan SMK 3, maka suatu perusahaan berhak mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh lembaga auditor, di mana sertifikat tersebut menandakan bahwa perusahaan telah terakreditasi baik itu dalam ranah nasional maupun internasional. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat SMK 3 menurut Rudi Suwardi. Yang pertama, perlindungan karyawan. Fungsi dasar dari adanya SMK 3 ialah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang sedang melaksanakan aktivitas kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keselamatan dan kesehatan para pekerja haruslah diperhatikan. Yang kedua, patuh pada perundang-undangan. Mampu menerapkan aturan dalam SMK 3 menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan begitu, perusahaan tersebut memiliki kecakapan dalam menangani aktivitas manajemennya. Yang ketiga, mengurangi biaya. Penerapan SMK 3 dalam suatu perusahaan akan berpengaruh pada minimnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggung akibat kecelakaan kerja atau kerusakan yang terjadi. Hal ini disebabkan adanya pencegahan yang telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kerugian yang disebabkan dari adanya kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat, membuat sistem manajemen yang efektif. Penerapan SMK 3 ini dapat membantu perusahaan mengurangi ketidaksesuaian yang ada dalam sistem manajemen perusahaannya.
Hal tersebut ditunjukkan dari adanya prosedur terdokumentasi SMK 3 dalam bentuk rekaman bukti penerapan sistem secara terorganisir. Dengan adanya penerapan tersebut, efektivitas sistem manajemen perusahaan dalam melakukan peningkatan akan lebih mudah tercapai. Kemudian yang kelima, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Ketika pekerja mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, maka pekerja atau karyawan tentulah akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja sehingga akan meningkatkan kinerja karyawan. Semakin baik kinerja karyawan, maka pelanggan pun akan semakin merasa puas atas produk, barang, atau jasa yang dibeli atau diterimanya. Kemudian yang selanjutnya ada 5 prinsip-prinsip SMK 3. Yang pertama, komitmen dan kebijakan. Komitmen akan penerapan SMK 3 dalam perusahaan atau organisasi tempat kerja harus diperhatikan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan. Kemudian kebijakan K3 berfungsi untuk mengintegrasikan SMK 3 terhadap sistem manajemen perusahaan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, perencanaan SMK 3. Perencanaan SMK 3 ini hendaknya bersifat jelas dan dapat diukur keefektifannya. Dalam hal ini, manajemen K3 haruslah membuat perencanaan yang di dalamnya mencakup tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang akan diterapkan ke depannya. Kemudian yang ketiga ada penerapan SMK 3. Terdapat beberapa hal yang hendaknya dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan SMK 3, yaitu jaminan kemampuan yang mencakup sumber daya yang dibutuhkan, integrasi, tanggung jawab dan tanggung gugat, konsultasi, motivasi, kesadaran, pelatihan, dan kompetensi kerja. Kemudian kegiatan pendukung yang mencakup komunikasi, pelaporan, pendokumentasian, pengendalian dokumen, pencatatan, dan manajemen informasi. Selanjutnya, identifikasi sumber bahaya. Kemudian yang keempat, pengukuran dan evaluasi. Kinerja SMK 3 dalam suatu perusahaan harus melalui proses pengukuran dan pemantauan yang tepat secara objektif. Kemudian, untuk dapat menentukan tingkat keberhasilan, maka harus dilakukan evaluasi dan identifikasi perbaikan demi tercapainya tujuan dan sasaran SMK 3. Kemudian yang kelima, tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak-pihak manajemen. Pimpinan harus mampu melaksanakan proses peninjauan ulang SMK 3 secara berkelanjutan atau secara berkala, guna menjamin kesesuaian dan tingkat efektivitas dalam pencapaian kebijakan dan tujuan dari K3 itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada kebijakan SMK 3. Yang pertama, penetapan kebijakan K3, yang kedua, syarat, yang ketiga, pimpinan dan komitmennya. Pimpinan perusahaan dalam setiap tingkat harus berupaya dengan optimal untuk menunjukkan komitmennya terhadap K3, sehingga penerapan SMK 3 dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan. Kemudian yang keempat ada tenaga kerja dan pihak lain. Tenaga kerja dan pihak lain yang ada dalam perusahaan atau tempat kerja harus menunjukkan sikapnya dalam menjaga dan mengendalikan penerapan SMK 3. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Kemudian, tujuan pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif para karyawan untuk organisasi atau perusahaan dengan cara yang strategis, etis, dan bertanggung jawab. Kemudian, secara garis besar, fungsi manajemen sumber daya manusia adalah merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, pengadaan tenaga sumber daya manusia, mengevaluasi prestasi kerja dan kompensasi, melatih dan mengembangkan sumber daya manusia, serta menjalin hubungan kerja yang efektif. Kemudian, manfaatnya yaitu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, produktivitas karyawan yang ada akan semakin meningkat, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan dan mengolah informasi ketenaga kerjaan. Kemudian, elemen-elemen dasar kepemimpinan.
elemen-elemen dasar yaitu berkomunikasi dengan jelas, sederhana, dan adanya pembagian visi, rencana yang jelas dan ringkas untuk mewujudkan visi, dapat membayangkan dan secara aktif mendukung pencapaian program, keamanan, dapat ditangani di semua tingkat organisasi. K3 terintegrasi ke dalam fungsi manajemen bisnis inti. Komitmen prioritas K3 dan fokus pada perbaikan terus-menerus dari SMK 3. Kemudian yang selanjutnya ada pengelolaan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan melalui beragam media, cara, dan teknologi yang secara efektif dapat menyampaikan pesan atau sebuah informasi kepada semua orang yang perlu memperoleh informasi yang berkaitan dengan penerapan SMK 3. Pengelolaan komunikasi merupakan proses timbal balik untuk memberi informasi, membujuk, atau memberi perintah. Tujuan dari pengelolaan komunikasi agar semua personel organisasi atau perusahaan mampu memahami dan mendukung sistem manajemen K3. Kemudian, pertimbangan pengelolaan komunikasi. Yang pertama, kebijakan dan sasaran K3. Yang kedua, dokumen sistem manajemen K3 yang relevan. Yang ketiga, prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai dan mengendalikan resiko. Kemudian yang keempat, uraian tugas. Yang kelima, hasil tinjauan karyawan terkait K3. Dan yang keenam, program pelatihan. Kemudian, pengelolaan proses SMK 3. Dalam pengelolaan proses SMK 3 terdapat dua syarat, antara lain persyaratan OHSAS 18001. Dalam persyaratan OHSAS 18001 dikatakan bahwa untuk pengelolaan operasi atau pengendalian operasi manajemen K3 harus ada beberapa yang dipenuhi, antara lain identifikasi keseluruhan operasi dan aktivitas yang berkaitan dengan resiko yang diidentifikasikan. Kemudian, aktivitas tersebut harus dilakukan dalam kondisi yang ditetapkan dengan menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi. Kemudian yang kedua, persyaratan Permenaker 05 Men 1996. Di antaranya harus diperhatikan antara lain yang pertama, perancangan dan rekayasa di mana pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan. Dan yang kedua, tinjauan ulang kontrak dalam pengadaan barang dan jasa yang melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K3. Kemudian dalam sistem pembelian barang dan jasa serta prosedur pemeliharaannya harus terintegrasi dalam strategi penanganan, pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang selanjutnya, evaluasi SMK 3. Yang pertama, tinjauan terhadap penerapan. Tinjauan terhadap penerapan SMK 3 yang meliputi perencanaan, kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi. Kemudian yang kedua, pemasukan hasil tinjauan. Hasil dari tinjauan yang dilakukan juga dapat dimasukkan ke dalam perencanaan manajemen tindakan. Yang ketiga, peninjauan kembali. Meninjau kembali pelaksanaan SMK 3 secara berkala untuk menilai keefektifan SMK 3. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah penerapan SMK 3. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap awal yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tempat kerja dengan melibatkan lapisan manajemen dan sejumlah personil yang mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, komitmen manajemen puncak, menentukan ruang lingkup, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok penerapan, dan menetapkan sumber daya yang diterapkan. Kemudian yang kedua, ada tahap pengembangan dan penerapan. Tahapan yang berisi langkah-langkah perusahaan atau organisasi tempat kerja dengan melibatkan banyak personel yang mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan komitmen, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok kerja, menetapkan sumber daya yang diperlukan, kegiatan penyuluhan, peninjauan sistem, penyusunan jadwal kegiatan, pengembangan sistem manajemen K3, penerapan sistem, dan proses sertifikasi. Dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
merupakan susunan perangkat atau metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mewujudkan suatu lingkungan kerja yang aman dan kondusif, di mana faktor cakupan sistem manajemen ketiga ini tidak terlepas dari sistem manajemen secara keseluruhan dalam perusahaan atau organisasi. Jadi dapat dipahami bahwa SMK 3 merupakan pembauran dari sistem manajemen perusahaan yang meliputi unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja dengan fungsi utama untuk mengadakan perlindungan kerja dalam perusahaan. Perlindungan kerja dalam perusahaan mencakup faktor pencegahan, penanganan, dan pengendalian terhadap hal-hal yang berisiko menimbulkan bahaya atau kecelakaan selama melakukan pekerjaan. Untuk itu, perusahaan atau organisasi tempat kerja dianjurkan untuk menerapkan sistem manajemen K3 dalam kegiatan operasionalnya, dengan tujuan agar para pekerja bisa merasa aman ketika melaksanakan tugas kerjanya. Penerapan dari SMK 3 juga harus dilakukan dengan penuh komitmen dari pemilik usaha. Hal ini akan membuat seluruh tenaga kerja dalam perusahaan mau berupaya dengan optimal untuk mempelajari, menghayati, dan menerapkan kebijakan, prinsip, dan elemen lain terkait SMK 3 dengan optimal. Sehingga keselamatan dan kesehatan pekerja akan terjamin dan kegiatan operasional perusahaan akan semakin produktif, efisien, dan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.